Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi nih dengan aku Afda Putra di Data Convo. Nah, ini Data Convo kita yang ketiga ya. Kemarin kita ngomong sama data engineer, bukan, Kegel Grandmaster. Terus kita juga ngomong sama Mas Miko, ya, seorang data analis di Moderna. Nah, sekarang kita kedatangan tamu yang nggak kalah supernya nih, ya, seorang engineering manager. Nah, di mana kita langsung tanya aja ya ke Mas Adit. Halo, Mas Adit. Halo. Halo, Mas Adit. Aditya Rahman Putra. Boleh kenalin dikit nggak, Mas? Background Mas Adit atau short introduction aja. Oke. Ya, jadi udah dikenalin tadi sama Putra ya. Aditya Rahman Putra. Cuma panggilannya biasanya Adit. Kalau di internet, kalau nemu Bandit Telol, itu juga kemungkinan besar orang. Tapi sekarang lagi agak-agak rebranding nih. Mungkin kalau nemu namanya Mas Data atau Mas Data, nah itu orang lagi berusaha rebranding biar agak, apa ya, Bandit Telol soalnya kadang bacanya lain ya sama orang. Bandit Gitu. apa gitu ya? Iya, atau telolnya kadang salah baca kan agak bahaya ya. Skip dikit bahaya ya. Iya, itu sih. Oke, oke. Sekarang di sorry. Ya, engineering manager di mana, Mas? Oh ya, sekarang engineering manager di McPie Data Indonesia. McPie. Boleh cerita nggak McPie Mm-mm. itu perusahaan apa? Ya, jadi McPie itu kita, apa ya, kalau sebutan kerennya sih Digital Shelf Analytics. Jadi kita berusaha analisis nih digital shelf-nya suatu brand itu tuh kayak gimana sih. Jadi performanya dia di satu e-commerce dibanding e-commerce yang lain, atau di region mana dibanding region yang lain kayak gitu. Oh, oke. Internasional ya? Kenapa? Internasional kliennya. Alhamdulillah ada klien internasional. Wah, gila. Regional Keren lah. banget. Oh, berarti lumayan pusing ya, Mas? Soalnya nggak cuman harus ini kan, nggak cuman harus tahu environment di Indonesia, tapi juga environment di luar juga, di klien luar kan? Betul. Dan apalagi kayak kalau di Southeast Asia kan kayak ada Thailand, Vietnam yang aksaranya agak beda ya sama aksara normal ya. Betul, betul. Itu juga Wah, agak musingkan sih. wah, wah, lebih pusing lagi tuh. Oke, nanti kita ke sana, Mas ya. Iya, ya, oke. eh Berarti di bidang data. Nah, tapi apakah dari dulu Mas Adit di bidang data apa gimana nih? Nah, iya. Jadi mungkin kok ada yang pernah kepo-kepo LinkedIn orang, S1 itu sebenarnya elektro sih. Jadi ya sebelahan lah, sebelahannya IF dan data. Jadi emang dulu awalnya di elektro, sempat lulus main-main dulu lah. Ngerjain embedded system, IoT, ngerjain game development juga pernah, ngerjain apa namanya, kayak interactive installation gitu, bareng sama seniman bikin sesuatu yang interaktif dan agak sebenarnya nggak tahu utility-nya apa, tapi yang penting seru lah. Sama kalau kalian pernah ke BI yang di Jakarta, yang di SCBD, karena ada museumnya ya. Mm-mm. Nah, itu orang salah satu yang ngerjain di situ juga waktu dulu sempat. Oh iya, ngerjain apa Itu tuh Mas? eh overall bantuin di teknis, kayak koordinasi antar tim, sama ada satu instalasi, nggak instalasi sebenarnya. Ya, bisa dibilang ada satu instalasi itu orang yang megang juga dulu. Oke. Oh, Gitu. beragam ya. Tapi masih dalam ranah elektro ya. Masih dalam ranah elektro lah. Oke, terus gimana nih ceritanya sampai ke data? Jadi sebenarnya dari zaman kuliah itu tuh sempat agak ke trigger nih sama machine learning. Gara-gara ikutan satu mata kuliah, lupa dulu namanya, belum machine learning banget kok namanya, lupa aku. Cuma ikutan itu bikin neural network di MATLAB, masih MATLAB banget dulu, belum Python tuh. Terus juga Mas MATLAB ya. eh, masih MATLAB. Mainannya juga sempet yang lainnya tuh bukan, kalau sekarang kan logistic regression atau linear regression, dulu tuh fuzzy logic. Jadi masih mainan yang konvensional banget lah dulu. Terus kayak, oh ini seru sih, aneh gitu. Biasanya program kan kayak direct ini kayak harus ngelatih dulu. Tapi abis itu kayak terlupakan, mencari kesenangan dan mencari uang dulu sebentar kayak yang lain-lain. Nah, baru pas udah 3 tahun, 4 tahun main-main tuh, baru kayak,
dulu kayaknya senang data kok, nggak dilanjut lagi ya. Terus sih udah cobain lagi deh, masuk lagi ke dunia data. Alhamdulillah waktu itu pertama kali ke Halovina. Halovina tuh wealth management, itu alhamdulillah terima jadi data analis. Nah di situ baru kayak masuk lagi nih dunia data, udah udah berubah banget, beda 3 tahun gitu. Itu sih. Oke, berarti dari kuliah. Oh, seru Mas. Kuliahnya ngambil apa dulu selain elektro? Oh, udah S2 kan ya? Eh, S1 udah S2 elektronik. tapi sebelum apa ya, S2 tuh sudah pindah ke data. Oh, Jadi berarti selisih 4 tahun dari lulus tuh baru tuh S2 lagi. Agak lama. setelah pindah ke data baru S2. Berarti S2-nya Ya, bersangkutan dengan data juga nih. betul. S2-nya di AI. Betul. AI, Jadi us. karena waktu pas kan seperti masuk McPay, McPay apa namanya, Halovina nih, itu 2008 2019-an lah. Hmm. 2019 masuk Halovina, di situ kerja data analis. Nah, terus hampir setahunan, tahulah ada apalah, setahun setelah 2019 COVID, layoff. Kurang termasuk yang kena dulu. Fuku. Iya. Oke, 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 oke. Jadi ambil S2 saat itu. Mantap. Udah, tapi udah ketahuan lah ya teman-teman di mana nih kuliahnya ya dari menyebut diri sendiri udah ketahuan lah ya dari mana ya. Atau ada Oke, yang belum tahu nih kira-kira. aku belum tahu. Inisialnya inisial gajah. Kok gajah sih? Betul gajah, betul gajah. Tapi bukan Iya, yang itu ya. Betul kan iya. ya gajah ya? Betul Ya. gajah, betul gajah. Oke, soalnya gajah ada banyak. Oke, nah menarik nih menarik dari elektro terus masuk dunia kerja dulu ya di arena elektro terus Hmm. masuk ke dunia data ngambil kuliah di AI Hmm. baru jadi engineering manager apa gimana Mas langsung langsung loncat apa gimana? Langsung, iya kerasa langsung loncat banget ya. Iya, jadi sebenarnya waktu kuliah, alhamdulillah nih, McPay. By the way, di sini ada Mas Ihsan Mulya nih, di partisipan kita. Itu sebenarnya manajer manajer murah, jadi atasnya. Waduh, salam kenal Mas. Kalau ada loker bilang Mas ya. Aduh, Ini ya manajer jadi di sini. Langsung aja harusnya ya. Udah, lanjut Mas, sorry. iya. Iya, jadi eh, waktu itu awal COVID tuh sempat ini, orang ketemu McPay kan. Habis dari Halovina itu mau layoff. Itu waktu itu sambil bantu-bantuin di McPay, bantuin Mas Imul bikin produknya lah. Nah, alhamdulillah waktu pas layoff di McPay masih boleh nih kerjain sambil orang Hmm, kuliah. Jadi kuliah 2 tahun masih bisa inilah numpuk experience lah di bidang data juga di real world-nya. Jadi di situ 2 tahun di McPay itu masih ya palu gada lah, data engineering iya, data warehouse iya, data analysis iya. Jadi hampir kepegang semua yang agak oh teknisnya. semua ya. Wow. Iya. Waktu itu timnya juga masih kecil, jadi ya namanya baru mulai emang harus bisa fleksibel lah ya. Nah, bukan ngawasin. Ya, santai Mas. Ya, Ngawasin. jadi 2 tahun itu lumayan lah. Bisa sambil kerja, sambil kuliah, dan alhamdulillah juga kuliahnya biaya sendiri jadinya dari kerja itu. Dan dari situ selesai kuliah tuh mau fokusin dulu nih ke AI sebenarnya. Pengen lebih teknis lah, karena namanya kalau di awal nih di startup kan kayak harus bisa semuanya nih. Betul. Mau kita fokus ke satu hal tuh bisa, tapi agak susah lah. Gitu. Itu harus fokusnya kuat banget kayaknya. Jadinya ya udah waktu itu pindah ke Pitik. Pitik tuh dia bisa dibilang agritech lah ya masuknya. Agritech di bidang ayam broiler. Jadi mulai dari end to end lah. Jadi dari farm sampai jualan itu dipegang. Nah, itu jadi AI engineer di saat itu. Jadi lumayan habis dari kuliah selesai pindah ke situ setahunan, setahun lebih lah. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya bumerang balik ke McPay dengan sekarang McPay udah agak lebih besar dan butuhannya agak berbeda. Jadinya waktu itu secara title lebih cenderung ke engineering manager dibandingin kalau dulu mungkin di awal kayak data engineer atau data scientist bisa dibilang gitu. Jadi nggak Oke. pure hands on engineering tapi ada
part yang orang emang perlu ya agak manajerial juga nya gitu. Oke. Berarti karena sebelumnya udah megang ini ya, udah megang banyak uh, bidang data, semua bidang udah terjamahi lah ya di SDA. Terus akhirnya pas balik lagi, yaudah nih, megang semua gitu ya. Sama Iya. sekalian kasih tanggung jawab manajerial. Oh, nah ini ada di kerjaan sekarang itu ada ini nggak Mas? Kan S2-nya AI itu. Di Mhm. kerjaan sekarang ada berkutat dengan AI juga nggak? Kebetulan yang beneran bisa dibilang agak lebih kental nih AI-nya tuh waktu pas di PT kemarin. Oh gitu. Gitu Oke. di PT kemarin sama sebenarnya pas kuliah nih di McPy itu ya agak-agak AI dikit lah. Cuma sekarang kebetulan apa namanya concernnya lagi agak berbeda. Jadi sekarang lebih ke cenderung pure engineering lah di McPy ini. Tuh, Oke, cuma ada beberapa project yang sebenarnya bisa dibilang agak diselip-selipin juga sih sama orang kayak ini perlu ada AI-nya nih. ditambahin dikit bisa lah ya gitu ya. Bisa Oke kayak mungkin perlu ada inilah hmm, eksplorasi lah ya. betul betul betul. Aku Mm-mm. agak tertarik dikit nih dengan AI-nya. Boleh diceritain nggak Mas? Project AI pertama atau yang involve machine learning lah punya Mas Adit itu kayak gimana? Sebenarnya kalau yang pertama itu tuh ini sih dulu pas zaman 2017-an 2017 ya 2017 tuh sempat bikin kalian nonton ini nggak sih Avenged Sevenfold si kan ada tuh yang nge-stories ada di Oh iya, yang di live-nya videonya ya. tuh kayak kan Iya, kayak pakai Stable Diffusion ada gitu-gitunya kan. betul. Berubah-berubah. Nah, heeh, dulu Itu jadi keren banget selain itu. sebenarnya kan selain Stable Diffusion ada cara lain ya kayak dulu tuh ada namanya style transfer atau dream lupa namanya dream apa sih dulu deep dream apa ya lupa. Nah jadi dulu tuh rencananya pengen kayak eh, cermin ke dunia lain gitu kayak ya udah pengen secara live nih orang bisa ngelihat dirinya dia di paintings di lukisannya Starry Night misalnya atau di lukisannya Hokusai jadi bikin instalasi pengennya real time tapi karena dulu GPU-nya nggak kuat jadi kayak cuma 8 FPS apa itu udah paling mentok tuh kalau lagi pas Waduh, lomba-lombanya kayak cuma 1 FPS kayak aduh ini susah nih kalau mau real time tapi ya udahlah ya kita keluarin aja lah jadi bikin instalasi itu gak ada namanya sih jadi kayak istilahnya mah cermin cermin lukisan lah bisa dibilang itu di acaranya waktu itu acara British Council di Lawangwangi Bandung itu wah. project machine learning pertama orang Itu live, Mas. Sorry, itu live ya. apanya tuh live Apa interaksinya? oh iya ya jadi ya live lah dalam tanda kutip Nggak tanda kutip ya, live update ya. terus tapi kayak delaynya lumayan kadang kayak bisa baru datang nunggu sedetik kan baru muncul nih gambarnya Iya, oke lah ya, bisa bilang oke iya lah ya. oke lah Dengan wah GPU yang seadanya. betul itu GPU-nya di laptop GTX 960M jadi GPU Oh, yang mobile agak dipaksa mobile, GPU mobile, oke siap. Ya berarti yang kemarin yang 7 volt gila juga ya GPU-nya ya. iya tuh Soalnya itu real time kan? real time tapi menarik menarik sih kan ada yang analisis tuh ya yang Avenged Sevenfold ini kayaknya pakai GPU segini karena kalau Stable Diffusion butuhnya segini biar bisa nge-generate waktu dalam waktu sekian detik gitu kan misalnya Oh nah wow. awalnya orang kayak mikir kayak oh iya iya bisa segitu ya tapi kayaknya Stable Diffusion tidak seefisien itu juga buat real time. Nah, Hmm, kemarin baru banget nih kemarin lusa apa kemarin ya? Kemarin lusa itu agak rabbit hole kayak nyari Stable Diffusion gimana caranya biar bisa lebih efisien buat real time. Terus baru tahu ternyata ada yang rilis namanya Stream Diffusion. Stream stream diffusion. Diffusion. Oh, Jadi emang dia Stable Diffusion tapi udah di modif sedemikian rupa biar dia bisa nih buat streaming dengan GPU yang nggak harus se-beefy itu. oh gitu. Iya. Nah, jadi penasaran nih kalau di M1 bisa nggak sih nih? Kebetulan laptop kantor M1 kan. Ya, dari kemarin masih nyobain belum bisa-bisa. Tadinya mau nge-show gitu. Oh, oh pantas. Oh itu tadi mau disiapin ya. Oke oke. Iya.
Oh, Tuh. oke oke, keren juga ya. Jadi nggak perlu apa komputer yang berat untuk jalankan Stable Diffusion secara real time ya. Keren keren keren. Iya, kayak masih ada apa ya selain ya kan untuk nyelesain suatu masalah bisa nih kita ngasih duit ke masalah itu kan kayak nambah GPU nambah apa tapi eh, mungkin ini kayak bawaan dari S2 kali ya kayak nyari POV lain ini sebenarnya ada lainnya sih yang bisa di solve dari sisi algoritmanya sendiri gitu jadinya ya sering rabbit hole tapi jadinya sih Betul 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 betul. Nggak bakal habis ya. By the iya way, Mas, susah-susah. em, kan eh, eh, apa namanya? Oh ya, tiba-tiba ngeblank. Sorry guys. Oke, ngomong ini masih dalam ranah AI ini. Jadi kan tadi Mas Adit bilang kerjaan sekarang itu ya nggak AI banget lah. Mungkin ada slipnya dikit-dikit. Nah, tapi kalau dari tadi kita ngobrol, kayaknya lebih into AI, sering ngulik-ngulik nih masalah machine learning atau NLP atau deep learning. Lagi explore apa nih, Mas? Selain tadi Stable Diffusion atau Stream Ya, Diffusion. ya, ya. Ini sebenarnya agak confession dikit ya. eh Mungkin kalau ini anak-anak komunitas ada di Discord yang lain nih, kan banyak nih Discord data ya. Mm-mm. Mungkin pernah atau sering lihat orang kayak jawab-jawabin pertanyaan orang gitu kan. Ya, kayak Itu di Data sejujurnya Wizard ya data wizard sering atau di sama Data komunitas Wizards sebelah juga juga. sering lah. Heeh. Itu tuh sebenarnya eh bukan karena kurang tahu sih, cuma apa ya pengen tetap ini loh apa ngasah ngasah skill data sama AI gitu jadi kayak kalau ada pertanyaan seru oh menarik deh cari dulu Cari. riset lama Oh. gitu terus kayak sempet berapa pertanyaan tuh kayak orang bikinin Jupyter notebooknya gitu orang simpen di folderin kayak soalnya seru pertanyaannya sebenarnya jadi kayak banyak kan justru jadinya nguliknya tuh gara-gara itu jadi ada Oh, oke. pertanyaan di komunitas atau ada teman teman ini aduh otaknya tuh ngulik banget parah jadi kadang dia kayak suka ngoper sesuatu yang aneh terus kayak oh ya itu seru sih jadi orang juga nyarinya dari situ lagi ngulik-ngulik lagi gitu jadi emang apa ya tidak terstruktur sih sebenarnya kalau soal apa ya AI di luar jam kerja ini cuma kalau sekarang yang lagi agak eh, diseriusin nguliknya itu soal ini sih LLM Oke, gitu mantap LLM. jadi Large Language tetap Models ya. LLM iya karena kebetulan mulai banyak nih job postingan yang butuh LLM, butuh LLM di luar negeri. Wah, Hmm, hmm, relevan. hmm. Lagi relevan nih. Niat pindah nih kayaknya nih. Iya, Ada dapat atasannya lagi. simbol. Ya, maksudnya Mas, kan apa ya? Ya gitulah pengen tetap kalau kita jadi di level manager mungkin kayak skill yang perlu diasahnya kan ada yang segi manajerialnya. Cuma kalau kurang tuh biasanya masih agak pengen explore nih di sisi IC-nya juga individual contributor. Jadi masih merasa perlu kayak keep up to date lah sama recent technologies gitu. oke, oke. By Eh, the way, hmm, dikit, dikit. Tadi ya orang boleh, boleh, sebenarnya boleh. nyebutnya kan lagi explore LLM ya. Cuma Hmm. sejujurnya angle-nya agak lain sih. Jadi bukan bukan explore LLM, bukan bikin suatu pakai LLM-nya yang pengen di-explore, tapi pengen mencari sesuatu yang kayak secara obvious tuh secara sekilas tuh kayak ini kayaknya LLM udah paling mantep nih tapi sebenarnya bisa pakai algoritma yang lebih konvensional yang lebih apa interpretable dan lebih cepat juga gitu dan lebih Hmm, murah gitu sebenarnya angle-nya tuh lagi pengen nyari itu tuh lebih kayak di murah. tahap mana nih ini tuh masih bisa nih pakai yang konvensional ini tuh udah harus LLM kayak gitu I see, I see, I see. gitu itu seru Itu sih ribet sih tapi ya, gitu ya. uh orang kemarin tuh sampai apa ngobrak-ngabrik paper 9 98 apa Wow. 94 gitu kayak dia soal information retrieval B kalau pernah dengar BM25 Belum mana pernah, belum pernah. ya itu Itu punya jadul salah satu banget kayak. information retrieval jadul yang paling inilah yang paling reliable sampai sekarang jadi Hmm, walaupun sampai sekarang nggak tahu ya sekarang ya sampai 2020
sebelum LLM muncul ya. Jadi udah Iya, ada ya. BERT, udah ada apa, tetap itu salah satu yang paling reliable Masih dipakai gitu. ya? Setahu orang di beberapa tempat masih, cuma karena RAG kayaknya nggak tahu ya kalau sekarang kayak gimana. Oh, biasanya Mas Adit Hmm. nyari-nyari sumber-sumber kayak gini tuh di mana? Kalau boleh tahu. Mau Hmm. ngeksplor teknologi ya kita bisa googling kan. Cuman kan mungkin ada Hmm. referensi sumber dari mana gitu yang lebih apa? Yang lebih baik. Sebenarnya tig- eh, ada tiga konteks sih. Satu, kalau misalnya orang pengen eksplorasi nih, itu tuh orang biasanya ke Hacker News. Kan kalau tahu Y Combinator tuh kayak startup inkubator Mm, di US gitu. Itu tuh dia ada kayak board artikel gitu. Jadi orang-orang kayak yang nemuin artikel menarik di post di situ, terus ada yang bisa upvote, ada yang komen. Nah, orang biasanya nyarinya di situ. Nah, itu tuh sama Asmi di post tuh, newsbycombinator.com. Itu buat explore, buat cari hal yang baru yang menarik itu oke banget. Apalagi kalau pengen tahu POV orang-orang soal suatu teknologi, baca komennya tuh seru banget. Soalnya kan orang-orang, nggak tahu ya, orang lihat orang-orang di situ tuh punya pendapat yang kuat lah. Jadi sering banget oke. debat. Jadi ke expose sama banyak POV Oh, itu salah satu source yang menurut orang paling oke buat apa ya, nambah nambah wawasan ilmu, lah ya. wawasan, sama kayak buat ngasah otak juga buat ngedebat kayak ini ada teknologi baru DB khusus time series gitu. Ada yang post nih. Terus ada yang balas, udah pakai Postgres aja. Kayak kenapa. Kayak pada akhirnya sih sebenarnya it depends gitu kan. Iya, Cuma betul. seru aja ngeliat, oh POV-nya gara-gara ini nih, makanya Postgres masih make sense. Tapi kalau kayak gini, DB baru ini masih oke nih kayak gitu. Itu kemarin Oke, oke. useful banget sih waktu pas explore ClickHouse gitu. Itu yang Explore apa pertama, tadi, Mas? Sorry. ClickHouse. Oh, ClickHouse. Oke. Dia kayak data warehouse tapi dibuat fokusnya sebenarnya lebih ke time series sih gitu. Oke, Itu apalagi satu. Mas? Nah, kedua nih kalau emang mau deep dive, itu orang masih seringnya nyari di Archive atau Google Scholar Google Scholar ya. gitu. Jadi kayak dia nyari keyword aja kayak apa ya? Back to Kayak paper. misalnya kemarin, iya, flash attention gitu. Flash attention kan ada satu yang berubah biar si attention model itu lebih cepat gitu kayak, dan lebih memori efisien kayak kenapa kok bisa, cari di Google Scholar banyak banget papernya, kayak cari dari Hmm. citasi yang paling tinggi, terus kayak yang spesifik buat di mana, ada yang disprove kayak flash attention ternyata nggak cepet kok buat case kayak gini. Itu seru, cuma text time banget buat deep dive ke situ. Pasti. Iya, Lagi banyak ya apalagi kalau, situasinya. iya, apalagi nggak semuanya ada kodenya kan, kayak Betul. dia bilangnya gini sih tapi nggak nggak ada yang bisa orang cobain gitu. Menarik, menarik. Biasanya ini sebelum kita masuk ke berikutnya, Oh iya, biasanya iya. berapa lama tuh Mas ngulik-ngulik, apalagi untuk Google Scholar dan paper-paper lainnya, Hmm. biasanya untuk dapetin apa yang dimau, biasanya berapa lama tuh deep dive-nya? Hmm. Dan Ya. mungkin boleh kasih tips dan trik Hmm. gimana caranya biar jadi lebih cepat Oke. atau lebih Iya, paham. jadi kalau misalnya contohnya yang stream diffusion kemarin nih, itu tuh orang mulainya dari ini kan, dari itu apa sih, LinkedIn post atau Twitter ya, lupa orang. LinkedIn postnya orang dari situ dulu. Ya, Stable Diffusion butuh segininya. Google dulu nih awalnya kayak Stable Diffusion real time gitu. Yang keluar produk semua ya, saya ini. Terus ya udah akhirnya nyari streaming streaming Stable Diffusion, baru muncul nih. Ada nih paper ini stream diffusion baru tuh, kayak nyari Stable Diffusionnya dulu. Ada nih Stable Diffusion Turbo ternyata, yang dia tuh emang Stable Diffusion tapi dibuat biar lebih cepat nge-sampelnya. Ya udah dari situ kayak, oh udah nih ada berapa contoh nih, baru dibawa ke Google Scholar, cari papernya, cari, kebetulan yang stream diffusion ini cuma satu, jadi langsung ketemu GitHub-nya juga, alhamdulillah ada GitHub-nya, bisa lihat kodenya. Lebih enak ya?
Iya, beda banget. Jadi lebih make sense kayak yang diomongin di paper sama sebenarnya yang dilakuin apa kan kelihatan ya jadinya ya. Mm-mm, mm-mm. Gitu. Jadi kayak Betul. langsung situ nemu papernya, nemu GitHub-nya terus kayak oh udah selesai nih. Nah itu case terbaik banget. Itu kayak 3 jam lah, 3 jam 4 jam buat searching sama baca papernya, terus lihat-lihat kodenya, lihat paper yang lain yang di refer kayak gitu. 3 jam. Wah. Karena Biasanya, ya karena, kenapa? Oh ya iya, biasanya, soalnya orang kalau, dulu. eh ini kita agak delay ya soalnya. Ya udah, betul, betul, betul. Sorry, bentar ya dikit. Ya, jadi mungkin gara-gara orang backgroundnya tadi dari riset dulu ya. Jadi kebiasaannya kayak gitu. Mungkin kalau ada yang datangnya lebih dari software engineering agak beda lagi. Mungkin lebih cenderung cari di Hugging Face dulu nih. Atau Hmm, Papers with Code. Nah, itu kan kadang lebih lengkap nih si datasetnya apa, kodenya di mana, itu lebih lengkap. Itu lebih praktikal juga sih. Apalagi kalau Hugging Face ada modelnya nih, wah tinggal pakai. betul, betul. Lebih Gitu. simpel ya kalau dari Lebih Gameface. simpel, lebih praktikal Betul. juga. Iya, 3 jam cepet banget dan selesai 3 jam. Kalau teman-teman Mm. aku biasanya 3 jam baca paper langsung ngantuk tidur. Ya, orang to be fair orang nggak baca paper semuanya ya kayak Apa abstrak, sih terus ininya apa, simpulannya apa, terus lihat kodenya kayak yang support itu yang mana aja gitu. skimming skimming aja lah ya. Iya, Oke, kan mungkin ini ada bukan beberapa. mau Hmm? bikin tesis juga kan ya. Oh, yes, betul. Ada rencana S3 Mas? Hah? Kemarin sempat keracunin buat S3 sih, ini lagi mencari-cari dulu. Nantilah kalau ada yang oke mungkin akan ke sana. Anjay. Mantap, mantap. Kemudian ini ada beberapa nih dari Slido. Kita Mhm. bacakan dulu ya. Mungkin teman-teman yang mau nanya boleh ke Slido ya di Q&A. eh ada kita dua dulu ya. Nanti berikutnya kita baca dari Slido lagi. Dan dari Mas Ja nih. Nah, Mas Adit berapa lama berkarir di data? Di, nah, di data itu sebenarnya kan orang dari 2019 lah berarti Jadi DA ya. dari DA. Jadi sebenarnya kalau teman-temannya ada yang mulai karirnya 2018 itu berarti senior orang di data. 2018 sampai sekarang. Berarti Hmm. 12 tahun. Enggak, salah. Hah, 12 gimana? Bercanda, bercanda. Kopi Pak, kopi Oke, Pak. copy nggak? Bercanda, bercanda, bercanda. Oke, dari 2018. Itu ada breaknya nggak Mas? Atau full kerja terus? Alhamdulillah yang pas S2 itu dibolehin sambil kerja sama ini sama McFly. Baik, Jadi cukup terus-terusan lah kerjanya. Oh, ada break sebulan sebulan. gara-gara nikah. Ya, Waduh, oh iya, iya. Oh iya, iya. iyalah. Abis nikah Iyalah. kayak, aduh pengen santai dulu bentar deh, nyiapin diri. Sebulan Oke, istirahat, baru kerja lagi. mantap, mantap. Yang jelas ada break ya. Berarti Mas Ja 6 Mm. tahun kurang sebulan berkarir di data. Oh iya, udah Kurang 2024 lebih ya ya. sekarang nggak? Iya dong. Iya, 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 iya. 5-6 tahun lah. Oke, ini ada ngomongin tadi kuliah sama Mhm. S3 nih. Ada wejangan nggak Mas buat mahasiswa yang mau switch karir ke data Yang mungkin? mau Ini switch nggak dibilang karir. sih switch karir kemana ya, cuman kalau Iya. karena kita lagi ngomongin data ya. Mhm. Tapi bingung juga sih. Kalau masih mahasiswa ya pasti switch karir ke kerja ya. Iya sih, bukan switch karir ya namanya. Mungkin mungkin jurusan awalnya kayak Mas Adit Jurusan kan elektro terus pindah ke data. ya. Atau mungkin yang nanya ini mau cerita dikit, Ya boleh di chat ada? atau di slide-nya juga ya. Hah? Bisa ditaruh konteksnya nih gimana. Oke, soalnya anonimus nih. Iya. Oke, Kalau sambil nunggu ya sambil dulu kita eh bahas dikit lah ya. boleh boleh. Bahas apa nih? Yang tadi, kalau mau switch karir, siapa nih yang Oh lulus ya. ya? Mm-mm. Heeh. Jadi asumsinya tadi kita punya ya, dia bukan di data, tapi pas nanti kerja pengennya di data gitu. Asumsinya seperti itu. Iya, betul. Ujangannya apa? Apa ya? Soalnya
sejujurnya orang walaupun switch nih dari non data ke data, eh, punya kelebihan, punya keuntungan lah. Itu backgroundnya sama-sama teknis gitu. Jadi kalau mau switch ke data, kalaupun belum bisa ngejual skill datanya nih, kayak masih bisa ngejual skill teknisnya yang lain. Ya soal inilah data engineer sama back end dan infra kan sebenarnya masih agak-agak ada yang bersinggungan nih Iya, betul. gitu. Jadi itu agak privilege orang dulu di awalnya emang teknis ya. Nah, cuma kalau emang beneran misalnya bukan teknis banget nih mau masuk ke data, eh orang belum menemukan temen yang sebenarnya segitunya. Cuma kalau orang ambil POV dari yang mau nge-hire nih misalnya ya, orang mau hire, misalnya levelnya mungkin masih intern nih, tapi dia bukan anak data, gimana biar dia bisa nge-convince orang buat nge-hire. Itu tuh berarti yang orang butuhkan adalah sebenarnya kalau intern dia kalau dia punya porto yang mungkin masih di fieldnya dia nih, kayak misalnya kita ngomongin yang paling gampang bahasa lah, sastra Mm-mm. gitu, sastra mau pindah ke data, mungkin dia agak-agak NLP, dia punya porto bikin analisis soal Sentimen apa namanya, misalkan. sentimen, atau misalnya Emotion. kata-kata apa yang dipakai di zaman 90-an dibanding zaman sekarang, Oh, misalnya kayak gitu. Kayak waduh, keren kelihatan tuh. nih dia dia punya domain, tapi terus dia punya ketertarikan ke data, dia bisa nunjukin nih, dia bisa mensupport pengetahuan dia di domain itu dengan skill data dia. Nah, itu oke banget sih sebagai yang hire ya. Gitu. Cuma kalau sebagai yang di hire, orang belum menemukan case segitu sih yang di dekat-dekat orang, sayangnya. Oke, oke. Ini langsung dari manajernya nih, guys. Jadi kalau emang mau intern beda ranah, koneksikan aja ya ke ranahnya ke bidang data. Mm-mm. Biasanya malah ini ya, malah tim orang data itu biasanya malah agak kurang nih masalah bisnisnya atau masalah eh, Ah, bidang bidang yang digeluti, misalkan kayak kalau 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 kan di banking nih, nah di banking nggak mm-mm. kurang. Nah sedangkan di bidang data ya oke lah. Nah tapi kan kalau misalkan orang yang kuliahnya di banking masuk ke data, ilmu bankingnya udah kepake banget nih, tinggal belajar datanya gitu ya. Tuh, iya. Theoretically seperti itu ya. Teoritis. Nah tapi kan kalau Eh, dijalankan ya sesuai masing-masing lah. mm-mm. Ngomong-ngomong masalah Betul. hiring nih Mas, kalau tadi kan intern nih. Nah kalau Mm, Mas Adit hiring itu kalau misalkan member baru sebagai eh, karyawan biasa itu mm-mm. kualitas apa nih yang Mas Ari cari? Itu sejujurnya orang belum menemukan ini ya, apa namanya, kayak garis merah, apa, benang merah, benang Benang merah. merahnya gitu, kayak dari berapa kali orang bantuin hiring, kayak apa yang beneran orang lihat nih, kalau orang punya ini plus banget nih buat orang kayak gitu. Itu sebenarnya belum nemu. Cuma berapa kali kalau pas interview gitu, orang tuh seneng banget. By the way, yang namanya manusia ini ya agak kena cognitive bias ya, mau nggak mau ya. Hmm. Jadi kalau udah halo effect nih, misalnya ada orang orang senang dulu di awal, itu biasanya selanjutnya moodnya bagus lah pas interview. Hmm. Nah, biasanya tuh kalau ketemu orang-orang yang bisa bertanya dengan baik, itu tuh senang banget. Bertanya dengan baik. Oke. Iya, ini terlepas dari skill teknis dulu ya. Itu tuh kalau ada orang yang bisa, misalnya orang punya satu membuat interogasi si permasalahan itu tuh enak Oke. gitu untuk ngobrol ya. Asking the right question ya. Gitu. Betul. Mungkin kan kalau orang ngomong kan salah satu skill utama critical thinking, problem solving gitu kan. Yes. Nah, menurut orang sebelum ke problem solving tuh dan setelah critical thinking itu tuh ada si question forming ini Hmm. gitu. Jadi kalau ada orang yang bisa itu, eh, seringkali ini sih apa, kalau ngobrol sama ini ya hiring team ya, kayak seringkali sama-sama oke gitu.
Itu tahu dari mana Mas? Mereka punya skill set, skill question yang benar dan baik itu. Sebenarnya kalau eh, bener dan baik tuh jadi agak ini agak subjektif ya. Betul. Biasanya kalau orang sih yang jadi kayak patokan kalau kalian pernah baca apa namanya question asking guide-nya si Stack Overflow. Mhm. Nah itu banyak common sense di situ soal soal bertanya yang baik gimana yang seringkali itu relate sama yang orang pikir oh ini nanya bagus nih kayak gitu. Hmm. Itu sih. Jadi untuk sekarang orang belum punya apa aja nih sebenarnya yang bikin pertanyaan itu bagus cuma seringkali relate apa correlate sama si Stack Overflow question guide-nya itu sih. Oh, baru Cuma baru tahu nih. gimana cara orang tahu ya? Oh, seriusan? Saya belum pernah baca soalnya. Oh, iya 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 Oh, iya. oke 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 oke. Soalnya Mungkin kita beda belum pernah angkatannya nanya, nggak jauh ya? belum pernah nanya soalnya. Oh, iya Belum iya pernah iya. nanya sana. Oke 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 oke. oke. Saya dulu apa ya? Dulu belum ada chat GPT, komunitas juga jarang. Kayak mau nggak mau kalau bingung nanyanya ke situ sih. Jadi Betul betul. gitu. Oke. Oh, mm-mm. Oke. Oh, berarti taunya dari inilah ya kan biasanya di interview itu ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, itu momen-momen di mana kita bisa nunjukin skill itu ya sebagai orang yang di interview. Hmm, sejujurnya jarang sih. Ah, jarang. Sebenarnya satu orang berharapnya iya dari situ. Tapi Mm-mm. kedua jarang banget munculnya tuh di situ. Gitu. Sering kali munculnya tuh kalau misalnya pas technical interview, ya semua orang biasanya technical interview sih. Pas technical interview nih, orang nanyain case study atau misalnya sebelumnya ada take home test yang orang tanyain pas interview. Nah, di situ tuh muncul kayak, iya mas, asumsinya kayak gini-gini gini. Tapi sebenarnya kenapa kayak gini-gini gini? Nah, itu tuh munculnya tuh biasanya di situ. Oke Gitu. oke. Jadi mungkin karena ada konteks yang samanya ya, jadi lebih gampang buat nunjukin di situ. Cuma kalau di akhir nih kayak ada yang mau ditanyakan kan kayak luas banget apa ya nanya apa ya. Betul. Jadi agak bingung juga kali. Oke oke oke. Ya jadi ya manfaatin peluang sebaik mungkin lah ya Iya. ketika interview. Oke, kita ke eh, role Mas Adit nih sebagai engineering manager. Nah, boleh deskripsikan sedikit nggak sekarang role Mas Adit di kantor sekarang? Nah, itu mungkin day to day-nya gimana atau apa aja tugas dan tanggung jawabnya? Ini kayak interview kita ya, kayak interview Iya kerja betul. deh. Ya udah lah, nggak apa-apa lah ya. Iya. Sekalian Ini latihan. besok besok orang dapat offer letter dari Asmi nggak nih? Buset, 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 buset. Iya, Oke, iya, oke. iya. Iya, tuh. Ini mungkin agak disclaimer dikit ya. Yang namanya eh, engineering manager di nggak startup juga sih ya. Kita Magpie itu mungkin company yang relatif baru dan belum korporat banget, sama mungkin company yang udah kayak established nih kayak mungkin di kayak Bank BNI, BRI atau di Telkom itu akan beda banget ya yang Mm-mm. namanya engineering manager. Jadi kalau di Magpie ini salah satu faktor kenapa orang bisa jadi engineering manager. Ini disclaimer dikit di awal ya. Karena eh, karena emang role-nya nggak pure engineering dan nggak pure manager. Oh gitu. Jadi iya gitu. Jadi eh, mungkin waktu awal sempat dibahas gitu orang sama Mas Imul kayak ini role-nya jadi mau apa nih? Udah jadi manajer ya nggak apa lah. Emang tugasnya juga agak setengah-setengah gitu ya udahlah. Itu karena sebenarnya kalau untuk role-nya sendiri sekarang itu masih cukup banyak nih orang yang emang agak hands on. Jadi Mm. sisi engineering IC-nya tuh masih ada. Karena itu juga salah satu part yang spark joy buat orang ya. Itu pas ngerjain teknis dan hands on itu seru banget. Cuma emang ada part yang perlu manage tim juga jadinya kalau sekarang gitu. Jadi kita kebetulan habis agak nambah orang di tim Oh. engineeringnya, jadinya
perlu inilah, perlu lebih eksplisit, perlu ada manajernya gitu. Tapi alhamdulillahnya eh, masih bisa duet lah. Jadi orang walaupun engineering manager nggak pure semua managerial staff di tim engineering itu sama orang, tapi masih bisa agak dibagi sama Dibagi. manajer orang, sama Hmm. Mas Imul ini yang ada di sini yang katanya sih nggak ngawasin ya. Dicatat nih, ntar Jahat sama nih. beliau. Gitu. Jadi Oke, eh, untuk sekarang mungkin bisa dibilang engineering manager di Magpie itu half engineer IC, half manager lah. Gitu. oke, berarti nggak pure engineering, nggak pure manager juga. Mm-mm. Megang berapa orang mas, kalau boleh tahu? Atau berapa tim? Kalau sekarang tuh total orangnya kita lagi masih cukup tim sih, satu dua bentar. lima orang 5 orang, oke, di oke, oke. luar, ya di luar orang sama Mas Imul. Oh, Mas Imul left. Thank you Mas. Nah, bisa Menang. lebih bebas nih abis ini nih. Jadi Oke, 5 orang ya, lumayan lah 5 orang. lumayan. Itu kan engineering manager ya, berarti Mm-mm. di bawahnya berarti ada dev juga ya, selain orang data, atau nggak ada orang data malah? Betul. Jadi kita lagi proses buat agak misahin lah. Jadi dulu emang data sama engineering menyatu. Karena kebetulan kita emang mengolah data, tapi produk utama kita juga data. Jadi mau nggak mau Oke, dua-duanya dikerjain sama tim yang sama lah untuk di awal-awal buat ngurangin silo juga gitu. Tapi sekarang kita mulai mau dirapihin lah, jadi agak dipisah, ada tim data, ada tim engineer-nya. oke, oke, oke. Mungkin kalau ada tim data, bilang-bilang ya. Mana tahu ada yang mau ini, mau apply. Oh iya iya, oke oke oke. Nanti kalau ada opening pasti tak post di ini lah, job postingnya Siap, komunitas. siap. Tuh guys, siap-siap guys. Eh, jangan Jangan di di-hijack, hijack. tolong. Ditarik Nanti boleh, orang jangan di-hijack. berusaha hijack orang aja mas ya. Oke, nah, boleh tahu nggak Mas, kalau di timnya Mas Adit nih, Hmm. itu buat nge-tackle project itu workflow-nya kira-kira seperti apa? Oke, ya jadi mungkin agak tambahan konteks sedikit ya. Jadi tadi emang kita kan timnya kecil nih, masih 5 orang, 5 orang jadi 2 tim. Cuma klien kita cukup banyak, jadinya ada 200 ya? dua. Amin, target itu target. Belum nyampe segitu tapi. Sekarang aja udah pusing nih. Ya, gitulah. Tapi intinya klien kita banyak, jadi perlu ada dua interface buat bantu itu kan, buat bisa klien dengan tim yang kecil bisa handle klien banyak. Jadi selain handle internal tim, itu juga tim engineering tuh ada interface ke tim konsultan nih, yang emang Hmm, berhadapan sama klien langsung. Ada juga yang berhadapan sama vendor. Jadi kita punya beberapa oke, third party buat bantuin kita lah, karena nggak semuanya bisa in-house gitu. Jadi kalau kita ngomongin suatu project, biasanya tuh untuk akhir-akhir ini ya, itu lebih sering kita initiate-nya tuh dari atas, masih top down lah. Gitu. Jadi antara uh, manajerial atau dari kurang gitu, ada satu kebutuhan dari tim lain, ada request apa, dibikin dulu nih. Kayak apa ya kalau namanya sekarang PRD kali ya. PRD, Ya oke. PRD lah, kayak PRD-nya dibikin dulu, jadiin project. Nah itu baru nanti kita coba assign nih kayak orang yang kira-kira visible untuk ngerjain ini dalam waktu sekian, siapa nih. Bisa kita kayak opsi aja nih, ada si A, B, sama C nih. Tapi A, B, C sambil ngerjain yang lain. Ya udah nggak apa, yang mereka mau kayak kita butuh 2 aja dari 3 gitu. Nah itu kadang nanti kita lempar kayak, ini mau siapa nih PIC-nya? Tapi ntar dibantuin sama satu lagi kayak gitu. Jadi mungkin secara flow lebih ke situ, lebih ke top down kalau untuk si projectnya sendiri. Cuma kalau
kayak berapa eksplorasi nih, berapa inisiatif kita juga open dari anak-anak. Jadi kalau misalnya mereka ada pikiran, Mas, kayaknya buat produk ini kita bisa nambahin ini nih. Yang kemarin kita ada apa namanya? Ada satu legacy system nih buat handle isu nama SKU di e-commerce kan macam-macam banget ya. Kalau Betul, kalian lihat Tokopedia, hal yang sama nih namanya beda-beda banget. Kadang mau betul. optimasi SEO dan kawan-kawan. Nah, kita mau nge-solve itu nih, Mas. Cara yang lama lambat dan nggak bisa nih kayak gini terus. Kita coba explore yang ini yuk. Nah, itu, oh ya boleh boleh bikin dulu aja nih proposalnya, biar tahu butuh apa aja gitu. Nah, itu nanti kalau udah bikin, nanti kita bisa coba kayak inilah set waktu lah. Pengennya sih kalau dari orang idealnya at least 10% waktunya bisa dipakai buat yang eksplorasi kayak gitu. Hmm. Oke, Itu oke, sih. oke. 10% nih. Mm-mm. Itu Lumayan ya. Hmm. idealnya, idealnya. Kenyataannya Enggak, kadang tidak seperti itu kenyataannya, rasanya. kenyataannya Ya, berapa persen, Mas? 50 apa 5% ya? beda-beda sih. Ada tadi yang orang sempat mention tadi, nggak untuk bisa ngerjain, untuk bisa fokus ke satu hal, mungkin emang butuh orang yang bisa fokus banget gitu. Ada berapa orang emang nyampe nih 10% buat eksplorasi kayak gitu. Tapi ada berapa orang yang kayak mungkin apa ya sebutannya ya, rasa empatinya terlalu tinggi dengan tim lain. Jadi Bantu-bantu ya. bantu banget iya. Dari point of view employer seneng sih ngeliatnya, "Oh, dia rajin Iya. banget bantuin yang lain." Tapi dari point of view orang sebagai sama engineer gitu kayak, udah dong itu skill mana bisa explore yang lain dulu nih. Iya, iya, saking baiknya ya. Iya. Aduh, itu takut Aduh. keteteran juga tuh kayak gitu tuh. Mm-mm. Oke, selingan dulu, teman-teman jangan Oh lupa iya ya boleh kalau boleh. misalkan mau nanya silahkan di Slido atau kalau emang mau langsung di chat juga boleh. Tapi kalau bisa di Slido ya biar yang lain bisa vote juga. Oke, mungkin ini ada beberapa sih dari Discord, bukan dari Discord, dari IG. Mungkin kita agak melenceng kedikit ya. Nah, di tempat yang sekarang itu ada bikin machine learning juga nggak, Mas? Ada lah ya, Oh, tempat yang sekarang tidak sebanyak dulu lah. pas Tapi di masih titik. pas di PT, pas di titik ya nanti lah. Lanjut dulu. Tapi pas di titik itu banyak banget kerjaan Ya, machine learning kebayang, sebenarnya. kebayang. Nah, itu ada yang penasaran nih. Hmm. Kalau deploy ML, itu Hmm. gimana nih tipsnya, Mas? Atau misalkan ada dashboardnya gitu nggak untuk deploy? Jadi, aduh orang engineer banget ya. Nggak apa-apa, Tergantung. nggak apa-apa. Jawabannya tergantung sih sebenarnya. Karena kalau kita mau ngomongin deployment nih, ini buat apa dulu? Maksudnya apakah lagi tahap eksplorasi atau ada pertanyaan dari user kayak bisa nggak sih kayak gini? Atau ada request dari stakeholders atas kayak coba dong kita pakai machine learning buat apa kayak gitu. Itu akan beda-beda banget case-nya dan tergantung juga sama lingkungannya. Ada berapa yang kayak punya tim DevOps yang kuat sama ada yang emang infranya cuma satu orang gitu. Itu akan beda tuh ntar deployment-nya gimana kalau kita Betul, ngomongin betul. kerjaan ya. Ya, Gitu. Cuma kalau apa ya kayak rule of thumb, nggak rule of thumb gitu, kayak prinsip lah, prinsip yang kurang pegang untuk sekarang. Kalau mau deployment itu tuh untuk yang di awal banget nih, karena seringkali kok project ML tuh project-project eksplorasi ya. betul. Menurut orang, case-nya tuh Mm-mm. lebih sering tuh project eksplorasi. Jadinya pertanyaannya adalah gimana caranya deploy secepat mungkin dan bisa capture feedback. Biasanya pertanyaan utamanya itu soal deployment. Nah, itu tinggal diatur-atur. Kalau misalnya kalian orang data science sendiri gitu, oh ya udah pakai ini aja Gradio aja di deploy-nya. Nah, dengan Radio. Gradio, Hugging Face Gradio itu menurut orang ya, sejauh ini dia yang paling oke kalau kita butuh feedback. Karena dia emang mekanisme feedbacknya tuh udah built in ke interface-nya Gradio itu. Gitu. Itu
Kayak kalau udah anak data science sendiri mau deploy, udah Migradio aja, tinggal satu komen. Kalau butuh dilihat orang, bisa kita pakai data dummy, kita deploy di public juga nggak masalah. Kayak gitu kita share ke stakeholders kayak, nih kalau mau lihat nih, kalau butuh misalnya OCR dari invoice kayak gitu, bisa kok pakai Gradio dibikin set, terus ada feedbacknya ini oke atau enggak gambarnya kayak gitu. Oke, oke, Itu sih menarik, menurut menarik, orang menarik. prinsip prinsip kalau deploy gitu. Oke, mantap, mantap. Itu gratis ya, Gradio ya? Gradio open source, jadi kalau mau self hosted gratis. Cuma kalau pengen punya private space nih, jadi pengen di deploy, pengen di share ke stakeholders, saya pakai data internal, nah itu bayar. Bayar. Oke, jadi kalau Mhm. oke Tableau lah ya. Kalau Tableau kan kalau mau Ya nge-share tahu. gratis. Tapi kalau Mhm. emang pakai data pribadi atau kantor ya bayar. Iya, Oke, tapi biasanya kalau buat Porto ya yang gratisan juga udah aman karena ya nggak udah perlu oke banget. ditunjukin stakeholder ya, kecuali emang dibayar. Mhm. Oke, Betul. mantap. Thank you Mas Adit buat jawabannya. Mungkin satu lagi nih ya, ada tentang ML dikit lagi karena kita masih ngomongin Mhm. ML. Em, Penasaran nama ngolah data buat keperluan ML atau ke arah tips bikin Porto buat dunia data. Jadi dia penasaran nih buat ML itu keperluannya apa aja. Terus tips-tips buat bikin Porto dong Mas. Oke, oke, oke. Eh, Berarti ada dua pertanyaan ya, soal kalau di machine learning ngolah datanya gimana, sama satu lagi pertanyaan soal Porto kayak gimana kalau mau masuk ke dunia machine learning ya. Betul. Nah, jadi kalau untuk ngolah data di machine learning sendiri, sebenarnya cukup mirip sih dengan ngolah data biasa lah ya, intinya. Cuma mungkin yang agak perlu diperhatiin adalah nanti akan ada dua mode kalau di machine learning itu. Ada mode training sama ada mode inference atau deployment lah, misalnya kalau tadi my konteksnya. Jadi kalau pas mode training ini datanya bisa kita olah secara historical nih, historical kita pakai batch processing kayak data engineering biasa. Nah itu ya itu satu mode untuk olah data di machine learning. Tapi untuk nanti pas inference-nya, nah itu biasanya ada sedikit perubahan pas pengolahan datanya. Apakah nanti datanya masuknya streaming, jadi ini nanti perlu support dari package yang lain atau perlu support misalnya Kafka kalau mau event based atau ada message passing-nya. Nah, ada juga ada juga ya, jadi kayak gitu. Jadi ada dua mode itu, mode inference sama mode training. Jadi itu Hmm. kayak menurut orang salah satu konsep besar yang perlu diperhatiin karena hal-hal isu yang biasanya muncul kayak soal pernah dengar data leak, data Ya, bocor, itu kayak orang nggak sengaja masukin data training tuh ke data inference atau data yang di training itu data yang mau kita infer nih udah pernah lihat sebelumnya di data training. Nah, itu kan jadi isu apalagi kalau kita ngomongin iya. time series tuh bahaya banget, itu harus hati-hati gitu. Itu kok soal malah data. Ada follow up question nggak? Porto tadi. Oh, Porto ya, satu lagi ya. Porto Nah, sebenarnya tadi udah juga sih ya. iya, mungkin agak detailin dikit. Jadi tadi kan konteksnya mau switch ya dari yang sekarang Switch. udah Mhm. dipelajarin ke data gitu. Jadi bisa nge-explore yang domainnya udah dipelajarin, tapi dari sudut pandang dari kacamata data itu oke banget. Cuma kalau untuk Porto sendiri, menurut kurang salah satu eh, pegangannya adalah jangan terlalu mainstream. Kalau zaman orang dulu banyak banget tuh Porto ini apa namanya Titanic, 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 Titanic sama House Host Pricing. Price, iya itu kalau orang sempat di ini sih, sempat di komen sama CEO di Halovina dulu. Ya, nggak, orang sebenarnya nggak dapat langsung, cuma dari manajer orang dulu bilang kayak, Iya. "Dit, mana mana ya Portonya standar banget, gak ada yang lain apa?" Ya gimana ya, baru mulai Titanic. gitu. Jadi kalau bisa sih tadi jangan terlalu mainstream. Kalau nggak mainstream apa dong? Nah, kalau kalian punya satu hobi atau satu interest atau suatu hal nih yang kalau kalian ketemu orang, kalian bisa cerita sejam 2 jam ngomongin satu hal itu. Nah, itu Hmm. tuh salah satu prospek buat jadiin Porto gitu. Nah, cuma eh, caranya gimana? Nah, ini
Apakah saat masuk adlib? Boleh, boleh. Silakan. Iya, jadi eh ya maksudnya kalau mau kayak gitu tuh, menurut orang nggak ada solusi yang one size fits all. Jadi kayak misalnya orang seneng banget anime dan light novel misalnya, dan Hmm. orang lebih cenderung ke arah AI engineering sebenarnya dibandingin ke data Hmm. science atau data analis. Itu bikin portfolio mending kayak gimana gitu. Itu akan beda sama kalau misalnya masuk machine learning tapi dari point of view data scientist kayak gitu. Nah, jadi kalau mau menurut orang sih prinsipnya tadi tetap cari domain yang kalian senang banget, tapi kalau pengen dapat yang lebih praktikal itu lebih enak kayak sambil mentoring gitu. Makanya kalian kalau lihat kayak misalnya di ADP list gitu, ada orang yang kira-kira nih ngerti gitu. Itu menurut orang sikat aja sih, coba ajakin. Atau misalnya kok nggak salah Asmi mau ngadain nih mentoring-mentoringan. Nanti Gimana? mungkin Data Wizard juga ada mentoring jenis kayak gitu. Nah itu bisa jadi momen juga nih kayak kalian kalau ada pikiran ini Porto kayaknya nggak lolos nih, apa yang perlu dibenerin kayak gitu. Nah itu bisa tuh nanti spill. Mantap. Gitu. Nanti mungkin Gila, Asmi terus. di akhir ada ini ya, ada detailnya ya. Boleh, boleh, boleh. Nanti sekali Gitu. promosi ya. Iya, Hmm. tapi untuk sementara kalau misalnya kalian emang butuh feedback gitu, kalian tanya di Share Anything atau di apa satu lagi Magicarium, itu sikat aja sih. Magikaryo. Mungkin nanti kita-kita nih yang emang kepikiran bisa bantuinnya kayak gimana bakal jawab lah. Tuh, lumayan banyak juga yang bantu job situ ya. Iya. Tapi by the way orang mau minta maaf nih, kayaknya ada satu orang di sini yang orang janjian mau jawab di Magicarium belum orang jawab-jawab nih. Sorry Agus ya. Waduh, tagih Gus. Tapi Agus Belum ini rajin dijawab-jawab banget tuh. loh nulis. Keren banget. Iya, rajin nulis itu salah satu tanda Iya, mau belajar. Mantap. iya By the betul. way, Mas, kan tadi 5 orang ya timnya ya. Oh iya iya. Eh, itu ada ceweknya nggak atau cowok semua? Ada yang nanya Ada nih soalnya. ceweknya. Oh ada yang nanya. Menarik Ada. pertanyaannya. Ya ada ceweknya satu. Ada cewek satu. Oke. Heeh. Engineer. Dia data analis. Data analis Oh, cuma lebih sebenarnya kalau data analis kan kesannya kayak day to day-nya directly analisis data gitu ya. hmm. Cuma kalau dia sebenarnya lebih ke arah ini sih, kayak sejujurnya dia analis data analis manager sebenarnya. Jadi dia emang dia megang kayak sekarang berapa ya data analis ya? Kayak sepuluhan, 15-an orang gitu dia sebenarnya. Wow, banyak. Banyak dia Oke. nge-training, kayak nge-QC anak-anak itu, oh jauh. Orang nggak ngerti energinya dari mana. Kalau Mas Adit nge-training juga? Ada nge-training? Kalau kalau orang ini sih lebih ke mantau lah. Heeh. Benar-benar manajerial ya? Sebenarnya lebih ke orang takut sih kalau nge-training, agak nggak sabaran orangnya. Oke, oke. Emang harus ada skill khusus sih buat nge-training orang. Harus Betul. sabar. Lumayan sabar. Iya. Heeh. By the way, kalau misalkan ada yang mau jadi engineering manager, Mas, atau Mhm. manager di bidang data atau di bidang engineer, Mhm. di luar technical skill, itu kira-kira apa lagi nih yang dibutuhkan? Hmm, apa ya sebutannya itu ya? Eh, Tawakal, Lokal, sabar. Iqomah, Soalnya gini. Ikoma, iya sih. Ini apa namanya? Kalau kita mungkin kayak di level IC nih, bukan di level IC, kalau kita sebagai IC nih, cukup individual clear contributor gitu. ya? Individual contributor, cukup clear kayak kita punya kejaran apa, KPI-nya apa, kita ngerjain itu selesai deploy, kelihatan nih hasilnya. Betul. Stakeholder senang, stakeholder nggak senang, atau ada komen dari mana, ya jelas lah. Nah, cuma kalau kita engineering manager, itu tuh dari sisi engineer-nya, oke lah masih bisa agak kelihatan situnya. Tapi dari sisi manajerialnya tuh kadang agak frustrating gara-gara nggak langsung kelihatan gitu. Kalau kita nggak sabar, nggak tawakal, kayak percaya ya orang ini udah
udah tak fasilitasin semaksimal mungkin nih, itu coba dilepas dulu, tapi kita track. Nah kalau nggak bisa gitu, satu tadi bisa stres. Ini dari pengalaman pribadi sempet sampai burn out gara-gara isu kayak Waduh. gitu. Tapi di sisi lain kalau nggak kuat bisa jadi terlalu micromanage juga gitu. Betul. Itu jadi kalau nggak sabar, itu sabar dan mungkin percaya sama orangnya, itu agak susah sih. Kalau dari segi non teknisnya ya Mm, mm, mm. gitu. Ah, kalau tuh Asmi bilang mungkin didelegasiin mungkin kerjanya kalau kayak gitu ya. Betul, Iya. betul. Tapi kalau datangnya kalian dari eh, kan kalau kita ngomongin engineering manager, ekspektasinya tuh kan udah engineer di mungkin kalau di leveling company udah L3 lah, udah agak agak ke arah senior gitu, mau naik ke arah apa namanya principal. Jadinya kan udah punya kayak ownership ke problem nih biasanya nih. Nah, itu mungkin salah satu juga yang perlu agak di tackle, di handle lah. Kayak gimana caranya bisa melepas ego sebagai IC-nya nih. Betul. Itu itu juga challenging banget di awal-awal. Nggak Masih nggak sih langsung sampai campur sekarang tangan challenging. ya. Iya. Berarti style style leadership Mas Adit itu kayak gimana? Hmm, yang sekarang lagi berusaha orang coba nih, orang kejar ya. Itu tuh pengen nyoba ngasih clear goals. Jadi Hmm. goals yang jelas, entah dari sisi mungkin dari projectnya dulu yang jelas, sampai nanti mungkin di atas kayak level KPI dan OKR-nya juga udah jelas gitu. Jadi pengen jadi apa ya, style kurang tuh pengen masing-masing tuh punya at least secara teks ya, secara teks itu udah sama nih. Ini sebenarnya kejaran kita. Walaupun mungkin di masing-masing interpretasinya beda-beda, tapi ya itu Betul. manusia lah. Mm-mm. Nah, tinggal kalau udah kayak gitu, tinggal orang tuh sebagai Ing Madio Mangunkarso gitu. Jadi Ing Madio Mangunkarso itu apa bahasa Indonesianya? Kayak sejajar nih jalan-jalan bareng gitu. Karena Iya, di betul suatu betul juga. level tertentu tuh eh, tugas orang itu udah bukan lagi jadi yang paling senior, atau ya bukan yang paling senior, paling technically capable, tapi udah nih orang-orang ini tuh nanti akan di fieldnya masing-masing tuh akan lebih jago dari orang pasti nih. Tinggal Betul. gimana caranya orang bisa support mereka aja gitu. Gitu sih. Bisa Style support biar yang jalan lagi dengan baik. betul, style yang lagi orang kejar tuh ke arah situ. Oke 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 oke. Semoga sesuai Mas ya. Ah, Betul. mm, 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 Amin. mm. Tadi kan ngomongin soal performance KPI dan segala macam nih. Kalau Mas Adit sendiri kalau menilai performance dari tim membernya itu kayak apa? Terus kira-kira untuk apa ya? Biar mereka tetap improve kan tadi ya salah satunya pakai mindset tadi ya kita bangun bareng-bareng nih. Nah, atau ada cara lain nggak? Nah, jadi kalau untuk tadi ya dua penilaian sama untuk develop apa namanya, ya untuk Human ya? improvement masing-masing lah ya. Mm, mm, mm. Nah, kalau untuk penilaian sendiri, untuk sekarang tuh masih cukup rely ke lagging indikator sih. Lagging indikator. Heeh. Jadi lagging, jadi kan kalau kita ngomongin apa namanya KPI kan ada leading indikator, ada lagging indikator nih. Mm-mm. Jadi kalau lagging tuh kayak misalnya soal revenue, churn rate dan kawan-kawan. Jadi kebetulan karena tim engineering di McPie itu cukup apa namanya ya, cukup jadi core-nya nih. Kalau ini nggak jalan, bakal kelihatan banget nih di lagging indikatornya, bakal banyak komplain customer, akan ada churn rate, dan ya kalau ada churn ya pasti jelas revenue akan turun kan. Betul. Gitu. Jadi untuk sekarang sih penilaiannya lebih dari situ. Jadi kayak ini komplain dari customer mulai banyak nih. Ada apa nih isu di belakang kayak gitu. Jadi Oke. masih ke arah masih di level situ lah untuk sekarang. Tapi kita lagi usaha buat mulai nih implement KPI dari emang dari ujung nih. Jadi emang OKR kita apa nih, nggak cuma soal lagging indikatornya aja. Kita tarik nih ke masing-masing sebenarnya targetnya apa. Kayak gitu. Itu lagi proses lah. Semoga lancar.
Cuma untuk sekarang masih dari lagging, plus kita like kurang nih lagi usahain juga buat one on one rutin sih Hmm. gitu. 3 bulan Karena apa 3 bulan? untuk sekarang ngejarnya 2 bulan sekali, tapi ini udah Oh, lagi bulan ketiga nih. Ini orang punya utang ke anak-anak sebenarnya. sering ya, lumayan, lumayan 2 bulan itu loh. Iya. Tapi dibandingin manajer orang waktu pas di Pitik, itu rajin banget sebulan sekali one on one. Waduh. Dan dan selalu menurut orang ya, pas bagian kalau orang lagi ngobrol gitu, selalu fruitful gitu loh tiap one on one. Itu orang nggak ngerti Oh, gimana caranya, masih mencoba. Terakhir nyoba one on one sebulan sekali kayak kehabisan topik. nggak bisa topik. Gitu. Ya jadi di one on one ini tuh kan alhamdulillah masih kecil nih timnya ya, 5 orang ya. Ya, ya. Jadinya orang masih bisa ngelihat gitu, si ini lagi ini nih kayak terlalu banyak handle kecil-kecilan yang receh nih, tapi Hmm, kelihatan urgent gitu. Nah itu kayak orang bisa langsung feedback di saat itu juga. oke. Atau kelihatan nih si B kayak lebih sering buat apa ya, kayak inisiatifnya lagi kurang nih. Nah itu orang bisa feedback di situ juga. Dan nyambung ke pertanyaan selanjutnya. Tadi apa? Satu lagi. Lupa. Improve. Improvement, iya. Jadinya eh, karena tadi minusnya kita kayak masih kecil dan masih ngejar lagi indikator, jadinya belum begitu kelihatan nih untuk road to improve-nya dia atau secara eh, karir progression-nya bakal gimana, jadi Mm-mm. belum terlalu kelihatan kan. Mm-mm. Jadi itu masih beban di kurang buat gimana nih caranya biar mereka aware nih karir progression di luar tuh kayak gimana gitu. Itu pas di one on one jadinya itu dimasukin juga kayak mereka punya visi apa secara jangka panjang, dan biar merasa berprogres dan biar bisa tahu mereka udah ngapain aja. Kayak sekarang lagi nyoba nerapin bragging documents. Bragging documentsnya Breaking Julia documents. Evans. Jadi kayak Oh, pokoknya yang lagi orang coba sebelum one on one pastiin bragging document sudah keisi dulu gitu. Jadi biar orang bisa lihat ya, ini terlalu ini nih terlalu banyak braggingnya nih. Garing. Kayak ini breaking. biasanya malah lupa buat masukin kayak ini mana yang udah bantu buat implement ini sebenarnya ini itu orang suruh masukin dulu kayak gitu sih. Oke, oke, oke. Biar tahu juga ya diri dia tuh kayak Betul. gimana. Oke, oke. Jadi nanti pas mau bagian update CV kan nggak pusing ya. Kayak Betul. dulu orang ngapain bisa dragging documents kayak oh ini bagus nih masuk masuk ke CV nih. Wah, jadi uh, nge-encourage bawahannya, udah lu jangan kelamaan di sini apa gimana? Hah? Enggak sih. Lebih ke eh mastiin aja secara visi. By the way tadi bercanda ya sebenarnya. Bercanda, 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 Mas. Sorry, By sorry. the way, Mas, Orang hmm, orang agak suka telat buat nge-perceive itu bercanda atau bukan. nggak apa-apa, nggak apa-apa. By the way, kan tadi 5 orang nih. Nah, kalau misalkan sendiri nih kayak ada pertanyaan Hmm? dari Mas Yana, Mas. Kalau dia Mhm. eh, orang pertama di tim data suatu perusahaan itu Hmm. kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan? Orang pertama tim data suatu perusahaan Palu gak ada sih pastinya. pasti. Tapi kemungkinan besar ya, seobservasi orang, apapun judulnya dia akan jadi data engineer. Pasti, pasti. Ya kalau nggak ada data, ya gimana ya? Kalau Iya. data yang masih kotor, nggak ada pipeline, ya gimana? Susah. Betul. Betul. Jadi menurut orang sih ya, pastiin aja emang ekspektasinya sesuai lah. Jangan sampai udah masuk sebagai data analis, begitu dikasih kerjaan DE kan kaget. Nah, Apalagi kalau cuma sebelumnya belum ya berkecimpung ya di DEA. betul. Tiba-tiba disuruh bikin Spark Jobs kan pusing juga ya. Bah, aduh. Kalau DA disuruh bikin pipeline, nggak tahu Docker komponen, sih, Mm-mm. susah-susah. Tuh. Jadi, tapi kalau Oke, emang kan ya sama-sama tahu lah sekarang apa namanya, kerjaan juga lagi agak susah ya. betul. Kalau emang terpaksa, paling saran orang sih udah kalau udah pasti nih dia orang pertama tim data di suatu company, pastiin at least ada support dari tim engineering sih.
minta komitmen support ya. Mungkin dari awal udah bilang, tapi butuh satu orang back end nih buat bantuin. Nah, itu biasanya Wah, masih bisa negotiable. betul 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 betul. Ya Hmm. karena mostly yang data nggak paham engineeringnya, orang engineering kadang juga agak buta masalah data ya. Betul, Kadang-kadang. iya. Nah, Jadi jadi harus bisa saling. saling mengisi lah. Ya, betul Mm-mm. betul betul. Jadi ya tahu Mbak gitu. Kalau yang nggak bisa memenuhi semuanya, minta bantuan ya Iya. karena kerjaan perlu consider agak susah. Ya. Oke, udah 9. Mungkin pertanyaan terakhir nih, Mas. Dua pertanyaan terakhir ya. Oke, oke. Kita ngelihat ke belakang sama ke depan. Project apa aja nih yang Mas Adit senangi sebelum-sebelumnya? Terus kira-kira kalau dikasih eh, resource sebanyak apapun, sebebas apapun, Mas Adit mau bikin project apa? Uh, iya. Em, Sejujurnya ya, salah satu project yang sempat kurang kerjain dan paling seneng itu sebenarnya project yang sebenarnya eh, bukan dari teknis apa yang dikerjainnya sebenarnya, Hmm, tapi seberapa hal itu tuh matters ke si stakeholders ya, Oke. gitu. Jadi untuk perbandingan ya, topik S2 orang tuh ini ya, AMR namanya, multilingual AMR. Jadi orang berusaha merepresentasikan bahasa Indonesia, kok jadi ngomongnya jadi kayak gini, merepresentasikan bahasa Indonesia itu jadi kayak knowledge graph gitu. Jadi kalau misalnya ada satu kalimat nih diubah jadi bentuk graph, yang graph itu harusnya merepresentasikan makna dari kalimat itu, bukan bukan soal sintaksnya tapi kayak maknanya sendiri. Jadi kayak misalnya ada seorang ibu namanya Bu Surti nih. Nah, Hmm, ada satu kalimat, Bu Surti pergi ke pasar. Sama ada kalimat lain, Surti pergi ke market. Ada kalimat lain, Surti goes to traditional market. hmm, Secara makna itu sebenarnya sama kan? sama ya. Nah, itu harus direpresentasikan dengan graf yang sama Ah, gitu. Nah, itu secara teknis, secara apa namanya? Secara akademis itu seru, menantang banget. Tapi itu tidak terlalu meninggalkan kesan di hati orang. Justru yang meninggalkan tuh ada satu project waktu pas di Pitik, itu tuh secara CI/CD-nya belum established lah, kayak kita kita masih explore-explore, tapi si stakeholders ini tuh erat banget ngerjainnya sama orang. Jadi kayak tiap ada apa langsung diskusi, langsung update lagi. Waktu itu tuh kita pengen nge-solve isu soal apa namanya? Kan kalau di lapangan masukin langsung data tabular ke HP PR banget ya. betul. Kalian mau masukin via Excel, masukin via apa, susah banget. Jadi salah satu cara yang paling waktu itu kita pikir make sense adalah kita foto aja, masukinnya nanti di belakangan pas udah ada laptop kayak gitu. Hmm, Tapi masukin dari foto ke laptop juga PR ya. Kecuali ya. kita nge-hire data entry atau apa. Tapi waktu itu nggak scalable lah kalau kita hire data entry karena farmnya lagi banyak-banyak ya. Nah, jadi kayak kita pengen pakai OCR, tapi langsung bentukannya tuh Excel nih keluarannya. Kalau bisa, Oh, dan itu bisa bantuin buat data entry tinggal benerin sebenarnya. Nggak harus ya. masukin dari awal gitu. Dicek aja Nah, ya. eh, itu secara teknis eh, biasa banget sebenarnya. Nggak sulit-sulit banget. Heeh. Betul. Nggak sulit banget, banyak banyak off the shelf komponen lah, kayak itu lebih kayak problem solving aja. Orang butuh ini kita coba ke data ini, kira-kira data lain apa nih, edge case-nya kayak gimana, ada yang motonya bolak-balik, ada yang motonya kepotong kayak gimana. Itu tektokan itu dan bikin project yang iteratif itu menurut orang yang salah satu yang paling seru sih sejauh ini Oke, oke. projectnya. Jadi kurang lebih sih OCR table lah kalau kita ngomongin projectnya sendiri apa. Oke, ada emotional attachment juga di situ ya. Sedikit ya. Kenapa? Ada emosi yang kayak attach di situ makanya jadi favorit sedikit. Enggak juga. Betul. Betul ya. Dan Oke.
karena kebetulan waktu itu lagi sering juga diskusi sama tim lapangannya. Jadi kayak Ah, kerasa banget loh isu itu. Iya sih, emang susah sih. Orang juga males kalau disuruh ngisi kayak gitu. dan paling berimpact lah ya ke dunia Hah? nyata. Kalau, ya maksudnya kalau berhasil berimpact banget nih. Tapi waktu itu sayangnya belum sampai ke tahap yang beneran di deploy production itu sedih sih. Setuju sih. Kalau Gitu. nextnya kira-kira apa nih Mas? Nextnya Penasaran nih. apa? Sebenarnya nextnya orang lagi ini sih, lagi pengen nyoba lagi nge-explore lebih ke low level, sejujurnya. Low level. Kalau kita ngomongin AI, iya, Hmm. itu tuh lagi apa ya? Salah satu hal yang menurut orang lagi seru itu adalah ngelihat lagi soal sebenarnya hardware-nya tuh bisa support apa aja sih untuk model-model yang sekarang kayak gitu. Kita kan kayak udah punya bayangan soal hardware-nya GPU tuh dipasangnya kayak gini. Kayak dulu kok misalnya kita main game ya kayak gitu kan, butuh RAM Tuh. sekian biar biar koneksinya oke pakai bobo apa. Cuma kan ya bisa jadi itu bukan setup yang oke juga buat machine learning nih. Dan juga kayak misalnya GPU punya berapa instruction set yang lebih spesifik dan nggak cocok nih kalau kita nerapin dengan instruction set yang lain kayak gitu. Nah, Mhm. lagi pengen nge-explore ke arah situ sih. Itu Oh. menurut orang lagi seru dibandingin dibandingin karena sebenarnya lebih karena ini sih kalau kita ngomongin LLM kayak udah jauh banget orang-orang explore dan Iya, butuh resource-nya gede banget kan. Tapi kalau kita ngomonginnya ke arah tadi soal optimisasi ini buat ngecek kayak implementasinya ROP embedding kayaknya sebenarnya belum efisien nih buat NVIDIA GPU kayak itu tuh lebih bakal bisa support buat implementasi-implementasi yang lebih kecil yang lebih di edge buat yang orang-orang normal seperti kita yang cuma punya GPU laptop lebih bisa iya. eksplorasi. Coba-coba kecil ya. Iya, kayak senang banget orang lihat si GGML, si Griganov itu sama si satu lagi siapa? Andrika Pati. Hmm. Orang senang banget lihat mereka kayak bikin sesuatu buat nge-support implementasi yang lebih make sense buat di mesin-mesin sekarang itu oke banget sih. Ngebantunya buat yang kecil-kecil aja lah ya. Iya. Iya, iya, ya. Oke, oke. Wih, Noble juga. Mantap, 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 mantap. Oke, Mas Adit, ada yang mau disampaikan dulu nggak nih sebelum kita closing? Hmm, ini orang merasa ini tuh dites tuh. Orang bilang apa question forming jadi iya. Terus ini mana langsung tes orang nih. Questionnya apa? Nggak Apa ada, sih? mungkin ada yang mau disampaikan, tapi belum Oh enggak. tersampaikan. Iya, iya, iya. Sebenarnya Question forming. hmm, apa ya? eh yang belum tersampaikan ya. Hmm, oh, ini sih sebenarnya mau minta maaf aja sebenarnya. Minta maaf dan mungkin buat teman-teman takutnya ada yang pernah tersinggung. Jadi kalau kalian perhatiin kalau orang jawab-jawab di komunitas nih, kadang kan agak ini ya agak balikin ya kayak emang isunya apa kayak gitu atau misalnya ada pertanyaan suatu kayak udah baca dokumentasinya atau belum kayak gitu. Takutnya merasa tersinggung atau kadang kalau orang jawab kayak ada ketawanya dulu di depan nih. Nah itu biasanya ketawanya buat orang sendiri ya bukan ngetawain kalian. Jadi Oh, eh ya jangan takut buat nanya lah. takut salah tanggap ya. Tahu saat tanggap saya dulu Takutnya sempet dikit. ada yang bener ada yang tersinggung gara-gara orang pas jawab dia kayak ketawa dulu terus nanya balik kayak dia pikir mungkin dia mikirnya kayak orang Diketawain. ngetawain dia gitu kayak Iya, iya, iya iya. mas saya tahu saya masih beginner tapi jangan ketawain juga oh kan jangan ketawain tapi saya ketawa ke diri sendiri maksudnya. Waduh, 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 waduh. Bahaya, bahaya, bahaya. Eh, Guys, maafin Mas Adit guys. Tidak bermaksud seperti itu. Oke, ada lagi Mas? Mantap nih. ah, udah sih itu aja tadi dia Ya, pengen ya. eh, ngajak buat follow Instagram tapi belum ada aktivitas ya paling inilah apa kalau ada mau tanya-tanya di Discord eh, mau ngesumon orang nih kalau ada pertanyaan soal machine learning atau data engineer atau apapun
bebas-bebas ya. Oke, Oh. nggak apa-apa. Apa nih? Instagramnya apa, Mas? Hah? Instagramnya @masmasdata kalau nggak salah. Udah lama Mas nggak Mas update. Data. Seperti Betul, ini @masmasdata. ya, kayak nama Discordnya ya. Betul. Tuh, Tuh, asik. ini isinya sebenarnya meme semua sih. Kita agak saingan sama Data Wizard jadi. Nggak apa-apa. Bagus dong nambah-nambah nambah-nambah koleksi meme di HP. Iya. Oke, jangan lupa Aduh. di follow guys. Instagramnya, Twitternya @baditelo Twitternya apa Mas masih ya? belum Atau rebranding, masih Banditol RP. oke, sama kalau mau follow LinkedIn silakan seperti tercantum di nama ya, Aditya Rahman Putra. Oke, Mas Adit, thank you so much untuk waktunya. It was hell of fun talking to you. Banyak banget insight-insight yang aku pribadi dapatkan dan mungkin teman-teman juga mudah-mudahan. Good luck untuk apapun yang dikerjakan. Semangat untuk kerjanya dan mudah-mudahan timnya berkembang ya. Biar Amin. makin Thank pusing. you banget Putra. Ya, pusingnya karena pusing mikirin berkembang ya. Iya, betul. Kan makin pusing, uang makin banyak. Amin kan. Amin. Untuk Oke, sekarang masih sip. amin. Besok belum tahu. Oke, teman-teman jangan lupa di follow data.wizards IG-nya. IG Data Wizards ya, data.wizards. Terus seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Adi juga, dan ini juga ada. Nggak ada ya? Mana ya? Oh, nggak ada ya? Kita Data Wizards punya website ya, datawizards.id. Jadi silakan dicek websitenya, nanti akan banyak fitur di situ. Oke, kalau mau follow sosial medianya ada di situ semua ya. Dan jangan lupa untuk yang kamu yang nonton di YouTube atau di Instagram, kita ada komunitas namanya Data Wizards. Jadi silakan dicek dan masuk ya. Di situ kamu bisa nanya-nanya apapun masalah data ya, di luar data juga boleh. Asmi sering nanya masalah percintaan juga di situ. Jadi santai Siap. aja, kita have fun aja di situ ya. Oke, kalau gitu sekali lagi thank you Mas Adit. Thank you teman-teman yang udah hadir di Zoom dan thank you untuk kamu yang sudah nonton. Kita ketemu di data konvo berikutnya ya.